Untuk cara penggunaan timbangan analitik yang benar, yaitu timbangan dinyalakan dan dibiarkan stabil. Pastikan timbangan berada di permukaan datar dan terlindung dari getaran atau hembusan udara. Dilakukan kalibrasi dengan digunakan anak timbang standar jika diperlukan. Diletakkan wadah kosong, misalnya cawan timbang, di atas timbangan, lalu ditekan tombol enter untuk mengatur ulang ke 0. Digunakan spatula garing dan bersih untuk menambahkan zat secara perlahan ke dalam wadah. Digunakan timbangan dan ditutup saat proses penimbangan untuk menghindari gangguan udara. Dicatat massa dengan akurat setelah angka pada layar muncul dengan stabil. Cara penggunaan labu ukur 1000 mili yang benar, yaitu dipastikan kondisi labu ukur bebas dari debu untuk menghindari kontaminasi yang dapat mempengaruhi hasil analisis zat. Kemudian, zat yang telah ditimbang secara akurat ke dalam labu ukur dimasukkan. Ditambahkan aqueous hingga sekitar setengah volume labu ukur, lalu kocok labu dengan perlahan hingga homogen. Ditambahkan aqueous secara bertahap hingga mendekati garis batas atau cincin kalibrasi pada leher labu ukur. Pastikan posisi mata sejajar dengan garis meniskus untuk memperoleh pembacaan volume yang akurat. Setelah itu, volume sesuai, tutup labu ukur, dan kocok hingga larutan benar-benar homogen untuk memastikan distribusi konsentrasi yang merata sebelum digunakan. Cara penggunaan pipet volume yang benar. Rubber bulb dipasangkan pada ujung atas pipet volume. Lalu pipet volume dibilas dahulu dengan cairan yang akan diambil dengan tekan katup S atau suction, kemudian dikeluarkan dengan menekan katup E exhaust. Lalu larutan diambil dengan menekan katup S dan volume diatur sampai tanda batas atau cincin pipet volume dibaca garis meniskusnya sejajar dengan mata pengaman. Pipet volume dipegang secara vertikal dan larutan dikeluarkan dengan menekan katup E dan ujung pipet ditempelkan pada dinding permukaan dalam gelas kimia. Cara menggunakan gelas ukur. Pertama, letakkan gelas ukur di meja yang datar, kemudian masukkan cairan yang akan diukur ke dalam gelas ukur, misalnya mau diukur 80 ml. Untuk menambahkan volume sampai 80 ml, kita gunakan pipet tetes hingga volume menjadi 80 ml. Pada penggunaan termometer, kita lihat ada banyak tanda skala pada termometer, dan kita dapat membaca suhu yang tepat dengan garis skala berwarna merah di tengah ini. Ketika ingin mengukur cairan, pastikan untuk menenggelamkan ujung bohlam di bawah permukaan cairan, ditunggu hingga cairan di dalam termometer stabil, dan kita akan mengetahui suhu pada cairan yang kita ukur. Hati-hati, jangan biarkan ujung bohlam menyentuh wadah kaca, karena hal ini termometer akan mengukur suhu pada wadah kaca dan bukan suhu cairan yang sedang diukur. Lalu, untuk menggunakan spektrofotometri, jika ingin menyalakan alat, pada belakang alat terdapat tombol on-off. Ini merupakan tampilan spektronya. Angka 0.00A menunjukkan absorbansinya, sedangkan angka 600.0 nanometer adalah panjang gelombangnya. Measure blank untuk mengeblank blanko, lalu set nanometer untuk mengubah panjang gelombangnya. Tombol angka pada alat untuk menuliskan panjang gelombangnya. Kemudian, tombol-tombol pada bagian kanan bawah menunjukkan bagian tiap dalam spektro. B untuk blanko, misalnya ingin membaca absorbansi di tempat nomor 1, maka dipilih tombol nomor 1. Untuk mengukur panjang gelombang, ditekan tombol set nanometer dan diubah menjadi 520 lalu enter.